Saya lihat banyak sekali bisnis-bisnis baru yang mulai muncul dan mulai banyak sekali yang saya lihat di sekitar rumah saya, ya, di sekitar lingkungan kita. Banyak sekali bisnis-bisnis baru yang muncul, mulai dari makanan, mulai dari bisnis jasa, car wash, ya, lalu juga ada pet shop, ada laundry, ya, banyak sekali bisnis-bisnis baru yang saya lihat mulai buka. Tetapi yang saya amati bahwa ada satu bisnis yang menurut saya luar biasa perkembangannya dan begitu cepat sekali, yaitu es krim Mixue. Es krim Mixue, ya, es krim dan iced tea ini, ya, menurut saya perkembangan yang sangat luar biasa, sangat pesat sekali. Nah, kalau saya lihat kenapa, ya, perusahaan tersebut atau bisnis tersebut bisa berkembang begitu cepat, ya. Satu, pertama adalah memang orang bilang nih harganya murah. Ya, tapi kalau menurut saya murah atau mahal itu tergantung dari benefit apa yang kita dapat. Bisa aja orang beli es krim cuman 7.000 mungkin di bawah harga Mixue, tapi mereka nggak cocok dengan rasanya, misalnya begitu kan? Atau mungkin lebih murah lagi bahkan 5.000, tapi ternyata mungkin secara ya kemasan dan sebagainya mungkin renyah, gurih, dan itu juga mungkin berbeda. Jadi intinya bukan masalah harganya. Orang bilang harganya murah. Kalau menurut saya bukan harganya murah, tapi benefit yang kita dapat, manfaat yang kita dapat, ya, dibandingkan dengan kompetitor, kayaknya kita mendapat lebih banyak. Nah, di sini saya ingin sampaikan kepada Anda bahwa ada 4 kesalahan supaya kalau Anda membangun bisnis itu jangan sampai Anda salah, ya. Karena saya sudah sering mengamati pebisnis, saya sudah sering mengamati banyak sekali klien-klien saya dengan bisnis yang bervariasi. Ternyata saya mengambil ada 4 benang merah yang harus kita amati dan harus kita cermati supaya kita bisa memiliki bisnis yang lebih kuat lagi. Oke? So, yang pertama menurut saya adalah kesalahan pertama itu pebisnis yang membuka bisnis itu mereka kurang research. Bukan tidak research, tapi kurang research. Jadi, research itu gimana maksudnya? Jadi contohnya, saya waktu itu pertama-tama pernah saya membuka satu bisnis dan saat ini saya bersyukur saya sudah jual ke teman saya dan dia saat ini berkembang bisnisnya, itu bisnis cakwe. Nah, saya sebelum memulai bisnis tersebut, saya research dulu. Saya lihat kompetitor saya, ya, ada yang jualan makanan lain, ya, ada jual tahu pong, ada jual tahu pletok, ada jual bala-bala, ada jual macam-macam pokoknya, ya, ada serabi gitu, ya, pokoknya jajanan-jajanan itu saya lihat semua. Karena saya ingin buka jajanan. Jadi bukan jual makanan yang cuman makanan. Kan ada makanan itu macam-macam. Ada makanan besar, yang porsi besar, makan langsung gitu, ya. Atau cuma jajanan nyemil. Nah, jadi saya lihat, research. Kompetitor saya itu apa aja. Jadi saya research. Research itu banyak pebisnis-bisnis yang langsung, wah, pokoknya udah tau lah. Lihat dari luar gitu, ya. Pokoknya ini kayaknya kalau saya punya produk ini laku. Misalnya saya jual lotek gitu kan, atau jual bisnis-bisnis makanan kan banyak sekali gitu kan. Jual nasi goreng atau jual sate atau jual apa banyak sekali. Tapi research-nya kurang. Jadi research itu harus benar-benar kuat gitu, ya. Kita maksudnya research adalah kita melihat gini. Contoh, ada salah satu restoran Sunda yang saya lihat karena saya domisili di Bandung. Saya lihat restoran Sunda yang saya lihat ini dia bagus juga sih, makanannya enak gitu, ya. Tapi kenapa kok kurang rame gitu kan? Karena coba melihat research kanan kiri, coba lihat di kanan kirinya ada banyak restoran juga, ada banyak rumah makan juga. Memang macam-macam variasinya, ada rumah makan Korea, rumah makan Western, rumah makan Jepang, rumah makan Vietnam dan sebagainya. Ini rumah makan Sunda. Dan ada juga di mungkin sekitar 5 kilo dari situ, nggak nyampe sih, mungkin 2 kilo dari situ juga ada restoran Sunda lagi. Nah, jadi yang maksudnya saya research adalah begini. Restoran Sunda saya dengan restoran Sunda yang jaraknya sekitar 2 kilo dari saya, apa yang unik, apa yang saya bisa berikan lebih. Jadi research dulu dari sisi makanannya, dari sisi harganya, dari sisi mungkin juga lokasinya, tempat parkirnya, ruangan makannya, semuanya kita research. Jadi yang saya research bukan hanya research makanannya, minumannya, dan mungkin suasananya, tapi semuanya. Jadi lakukan riset semua. Dari tempat duduknya, dari kenyamanannya, dari tempat parkir orang datang, dari mungkin penyajiannya, piringnya, segala macam semua kita riset. Kalau perlu kita buat checklist. Nah, yang saya lihat kesalahan pertama adalah Anda kurang research. Kurang betul-betul detail saat meresearch kompetitor yang sejenis. Bisa juga kita meriset kompetitor yang tidak sejenis, bisa juga. Jadi kita mungkin bisa lihat kompetitor yang sejenis dan yang tidak sejenis, yang tidak head to head. Misalnya kita lihat restoran Jepang, lihat restoran Korea, lihat restoran apalagi macam-macam. Coba kita lihat kalau kita mau di rumah makan. Jadi bisa jadi gara-gara kita lihat beberapa rumah makan yang tidak head to head, kita dapat ide, kita dapat satu masukan baru. Jadi research, yang penting research yang nomor 1.
Yang nomor 2, SWOT. SWOT itu adalah singkatan dari strength, weakness, opportunity, and threat. Strength, berarti kita lihat kekuatan dari rumah makan saya. Ini kalau kita bicara rumah makan Sunda ya, apa kekuatannya? Apa yang menjadi kelebihan dari rumah makan saya? Satu, dari sisi produk. Kedua, dari sisi kualitas misalnya gitu ya. Ketiga, dari sisi kenyamanan. Keempat, dari sisi apa yang bisa kita angkat. Ya, kalau harga, balik lagi, harga itu selalu berbanding lurus dengan benefit, manfaat yang customer bisa dapatkan. Misalnya makan sepuasnya cuma 50.000 misalnya begitu, dan semuanya banyak. Nah, itu kan satu manfaat yang didapat. Jadi dengan uang 50.000 Anda bisa makan sepuasnya, bisa ngambil sepuasnya, misalnya begitu. Contoh. Jadi ada satu strength yang kita angkat. Tapi kita lihat dulu, strength yang kita miliki itu kompetitor udah ada belum? Gitu ya. Atau mereka udah mirip-mirip belum? Kalau udah mirip-mirip ya berarti belum jadi strength yang benar-benar strength. Jadi harus benar-benar lebih tinggi lagi, ya strength. Weakness, apa yang kompetitor merasa Anda lihat setelah Anda research, melihat ya, ini kekurangannya di mana? Ini mereka lemahnya di mana? Nah, kita melihat itu. Kalau perlu kita catat semuanya. Kelemahannya. Salah satu restoran yang dulu pernah booming, ya, dia melihat adalah kompetitornya itu kurang colokan stop kontak. Nah, dia membuat, wah ternyata anak-anak muda seneng sambil makan, ngobrol-ngobrol, hangout itu, mereka sambil colok laptopnya gitu kan. Berarti harus banyak stop kontaknya. Nah, ternyata dari stop kontak yang banyak, itu dia jadi satu kelebihan di dalam rumah makan tersebut. Oke? Jadi, kita melihat apa yang menurut Anda bisa di-improve lebih. Lihat dari kompetitor. Oke? Lalu, opportunity. Ada peluang apa? Peluang yang orang lain nggak lihat, Anda lihat. Nah, itu peluang. Jadi peluang contohnya begini, ada satu rumah makan. Ya, rumah makan biasanya buka jam berapa sih? Ya, bukanya rumah makan biasalah jam 10 mungkin sampai jam 9 malam. Karena kan orang makan siang jam 12, lalu makan malam ya paling malam jam 9 udah mulai selesai gitu kan. Nah, tapi ini satu rumah makan, dia lihat peluang, ternyata banyak orang yang makannya mulai dari jam 10 malam sampai jam 4 pagi. Nah, ada peluang di situ. Jadi dia manfaatkan peluang itu, buka dari jam 10 malam sampai jam 4 subuh. Dan bahkan sekarang sudah 24 jam. Jadi ternyata bisa memanfaatkan peluang yang orang tidak lihat di sana. Ada orang yang melihat peluang, wah pokoknya orang tuh senang makan pagi. Dan rata-rata orang, dia lihat tuh, orang-orang sering lari pagi dan sebagainya, jam 5 pagi udah lari gitu kan. Dia lihat ada peluang di situ, di mana orang lain masih tutup, dia udah buka. Jam 5 subuh dia udah buka, bikin bubur dan bikin nasi kuning. Ternyata, wah laris gitu, luar biasa. Dan di situ menunya banyak, variasinya banyak. Yang lain tukang nasi kuning cuma beberapa sayur aja, ini banyak variasinya. Jam 5 subuh udah buka, jadi ada peluang di sana. Jadi itu adalah peluang yang bisa Anda kuatkan. Threat, apa threat-nya atau apa ancamannya? Ancamannya bisa jadi mungkin, jangan sampai kita punya bisnis itu cuman kayak semacam cuma sekali aja gitu, boom sekali, paling cuma 2 bulan, 3 bulan udah gitu turun. Hati-hati ya, karena orang cuma tren sebentar, ya kan. Ada satu bisnis yang cuma fokus pada satu produk gitu ya, dan produk tersebut, ya saya nggak usah sebut produknya, pasti Anda tahu semua. Jadi produknya cuma booming 2 bulan, setelah itu udah selesai. Udah nggak ada lagi yang orang ingat tentang produk tersebut. Mungkin orang ingat, oh iya saya pernah tahu nih, tapi cuma booming 2 bulan, 3 bulan, setelah itu selesai. Ya bahkan nggak nyampe setahun, hati-hati. Jadi bisa jadi ancamannya adalah produk life cycle-nya nggak bisa terlalu lama. Jadi Anda mesti pikirkan, misalnya kalau kita jualan nasi kuning, sepanjang masa dari zaman kita kecil, nasi kuning udah ada gitu kan. Jadi itu bukan sesuatu yang baru gimana, tapi itu sudah melegenda. Artinya orang sudah dari turun-temurun. Nah, carilah produk yang sudah melegenda, sudah turun-temurun. Jadi nasi goreng, wah udah pasti itu akan terus dan terus gitu kan. Jadi cari produk yang life cycle-nya bisa panjang. Tapi Anda pikirkan dari sisi SWOT. Nah, banyak bisnis yang kurang tajam SWOT-nya. Oke? Itu yang kedua. Yang ketiga adalah bagaimana sales system. Sales system ya, dan marketing. Nah, jadi marketingnya itu juga istilahnya begini, Anda punya produk baru atau Anda punya usaha baru, ya. Marketing yang Anda lakukan ya biasa, ya sosial media, promosi, pakai brosur atau kita pakai iklan dan sebagainya. Kita minta untuk di-review oleh influencer, ya, food blogger dan sebagainya. Itu pasti adalah sesuatu yang umum. Nah, cuman ada nggak sesuatu yang unik yang bisa kita lakukan berbeda? Ya, apa satu marketing strategi Anda yang Anda bisa lakukan berbeda? Salah satu yang dilakukan oleh Jayco saat itu adalah dia memberikan donat gratis ke setiap pengemudi motor.
Ya, saya ingat berapa puluh tahun yang lalu. Jadi dia memberikan donat gratis dengan memberikan variasi rasa dan juga kan dia punya rasanya beda-beda ya, dan itu temanya beda-beda. Jadi pada saat orang mencicipi donatnya, itu ternyata bukan hanya donat-donat klasik, tapi dengan rasa-rasa yang berbeda, dengan nama-nama yang unik. Nah, di situ orang dapat satu branding yang berbeda. Nah, itu contoh. Salah satu marketing strategi yang dilakukan berbeda. Nah, juga apa yang saya lakukan? Waktu itu saya marketingnya, ini contoh saya ya. Yang pernah saya lakukan adalah saya marketing itu 10 by 10. Jadi semua tipe marketing strategi saya coba. Radio saya coba, brosur saya coba, saya bahkan talk show saya coba. Ya, saya kerjasama dengan asosiasi, saya juga bisa kasih semacam sharing di sana. Banyak, semua strategi marketing saya coba. Jadi orang bisa melihat, wah kayaknya semacam ada distribusi marketing channel, distribusi marketing awareness itu bisa di mana-mana. Nah, Anda juga bisa melakukan dengan cara-cara yang berbeda. Saran saya adalah banyak bisnis-bisnis yang saya lihat adalah strategi marketingnya umum-umum aja, biasa-biasa aja. Jadi orang ini seperti kayak bisnis yang biasa saja, tidak ada sesuatu yang beda. Itu satu, secara marketing. Ya, secara konten, sekarang banyak sekali Anda bisa lihat video-video konten yang unik, yang beda gitu kan. Nah, coba Anda pikirkan untuk bisnis Anda seperti apa. Saran saya Anda consult langsung, tanya langsung dengan memang brand consultant ya, brand consultant. Saya juga membantu beberapa klien saya memang fokus ke brandingnya, karena itu penting ya, bukan hanya tentang marketing strateginya, tapi the brand yang diangkat seperti apa, itu paling penting ya, oke? Apa esensi yang Anda kuatkan, itu yang harus dipikirkan ya. Jadi marketing. Satu lagi sales system. Sales system melingkupi pricing strategi, melingkupi juga bagaimana Anda mengemas produknya, paketnya, promonya, itu semua adalah sales strategi atau sales system yang Anda harus pikirkan. Bagaimana mengemas produk Anda, bagaimana Anda mengemas restoran Anda, rumah makan Anda, tadinya sehingga sedemikian sehingga orang mau datang dan orang mau bayar. Itu yang paling penting. Orang mau datang dan orang mau bayar. Untuk harga 8.000 beli es krim, orang mau datang, dan harga iced tea-nya itu ternyata dapat iced tea yang sedemikian besar dan dengan harga yang relatif murah. Nah, orang mau datang. Jadi sales system, pricing strategi, promo, paket, everything. Nah, itu Anda mesti combine semua. Ya, itu yang paling penting. Dan ini kalau Anda tidak clear, bisa jadi begitu Anda launch, Anda luncurkan ke market, ya gitu-gitu aja. Orang lihat ya sama, paling akan booming sebentar karena ini masih baru, ya udah setelah itu udah akan ditinggalkan. Nggak ada sesuatu yang membuat mereka ingin kembali lagi, itu yang paling penting. Dan yang nomor 4 adalah kurangnya mentor bisnis. Ya. Jadi zaman sekarang karena begitu banyaknya bisnis dan begitu banyaknya kompetitor dan begitu banyaknya produk, ya, kita tentunya harus memiliki mentor bisnis. Saya juga punya mentor, saya punya coach bisnis. Saya sendiri sebagai seorang bisnis coach, saya juga punya coach. Kenapa? Karena apa yang kita lakukan, ya bisa jadi ada sesuatu hal yang kita tidak lihat, tapi orang lain yang lihat. Itu saya butuh seseorang mentor yang membantu saya, meng-guide saya, mengarahkan saya untuk saya bisa melangkah dengan lebih baik lagi. Jadi kesimpulan buat Anda, ada 4 kesalahan kenapa bisnis yang baru mulai itu tidak bisa survive atau bahkan gitu-gitu aja. Pertama, kurang research. Kedua, SWOT-nya kurang tajam. Ketiga, sales system dan marketingnya gitu-gitu aja. Keempat, mungkin nggak punya mentor bisnis. Nah, semoga dengan apa yang bisa saya bagikan kepada Anda bisa membuat Anda berpikir dan merencanakan betul-betul dengan detail bagaimana Anda bisa merancang dan membangun bisnis Anda dengan lebih baik lagi. Pastinya saya yakin pastinya bisa berhasil kalau Anda lakukan dengan benar. Tapi hati-hati. Tidak mudah, saya lihat punya bisnis zaman sekarang tidak mudah, ya. Tapi kalau Anda tahu caranya dan Anda belajar betul-betul dan Anda benar-benar ikuti beberapa hal ini yang saya temui, saya yakin bisnis Anda bisa sukses, apapun bisnisnya. Dan 2023 pastinya tambah berhasil. So, saya Hendra Hilman, take care, sukses selalu dan salam pengusaha.